Shalom pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui diskusi Sekolah Sabat. Kita masih tetap di dalam buku Wahyu yang menjadi pembahasan kita dalam kuartal pertama di tahun ini. Dan di studio sudah ada Bapak Fajar. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar Pak? Iya, baik, terima kasih Pak. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Adri Kaunang. God is good all the time. Allah luar biasa. Amin. Apa kabar Pak? Selalu berbahagia Pak. Pemirsa, kita akan membahas topik yang menarik kali ini. Dan kami berharap pemirsa tetap setia. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai setan musuh yang dikalahkan. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran yang indah ini, sehingga umat-umat Tuhan yang mendengar dan menyaksikan akan pelajaran ini, mereka dapat dikuatkan. Mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga mereka akan menjadi umat-umat Tuhan. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, kami dapat boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa, ada topik yang menarik yang akan kita bahas kali ini, tetapi ini adalah suatu topik yang menyenangkan. Amin. Kenapa? Karena iblis musuh yang dikalahkan. Kita mendapat jaminan bahwa iblis akan kalah. Ya, jadi ini suatu pelajaran yang menarik Pak untuk kita bahas kali ini. Dan saya kira Pak Kauna akan memberikan gambaran kepada kita apa yang kita cover, apa yang kita bahas pada diskusi kali ini. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Topik ini sebenarnya sangat mudah. Karena hanya memberikan kategori kepada dua hal yang penting. Antara iblis, si naga, Lucifer, setan yang kita tahu sama-sama, dan Yesus Kristus, anak domba Allah yang begitu luar biasa. Yang poin yang kedua adalah, perhatian dalam buku Wahyu 12 adalah, Kristus sudah mengalahkan iblis. Where? Di mana? Melalui apa? Kayu salib. Dan jaminan bagi kita untuk poin yang ketiga adalah kita tidak perlu takut untuk melayani Yesus karena jaminan keselamatan akan menjadi bagian kita. Itu adalah beberapa hal yang akan kita bahas berhubungan dengan buku Wahyu pasal 12. Ya mungkin kita bahas mulai ya Pak. Betul, Pak. Mungkin Pak Fajar akan mulai dengan wanita dan naga. Siapa yang dimaksud dengan wanita? Siapa yang dimaksud naga ini? Perlu kita, mungkin pemirsa ingin mendapatkan gambaran Pak. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini pekabaran ini sangat menyenangkan sekali ya. Khususnya pada wanita dan naga, apa yang dimaksud dengan wanita dan naga. Tapi kembali kepada Alkitab yang akan kita pelajari dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ayat yang ke-4 ya. Kita sama-sama menyimak dan membaca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya yang segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Wah, ini luar biasa banget ini. Siapa ini yang dimaksud dengan wanita ini dan naga ini ya? Kalau dari pena inspirasi dari Alkitab sendiri, wanita dalam Alkitab digunakan sebagai lambang untuk umat Allah itu sendiri. Seorang wanita yang murni melambangkan umat percaya yang setia, sementara wanita pelacur melambangkan satu umat yang pada akhirnya murtad. Memang wanita yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 4 ini, itu dia melambangkan umat Tuhan yang penuh dengan setia, berselubungkan dengan matahari. Matahari itu memancarkan satu kemuliaan dari Allah Bapa, Yesus sendiri.
Kemudian bulan dia memantulkan. Dia memantulkan itu merupakan satu Injil atau Alkitab yang perlu kita sampaikan kepada semua orang. Matahari Alkitab. Nah, sementara naga ini dia berkepala, ada seekor naga merah berkepala 7 dan bertanduk 10. Ini memang melambangkan ada suatu kuasa yang jahat yang menggunakan menjadi satu alat bagi dia untuk mempengaruhi malaikat-malaikat yang ada di surga. Ekornya ini dia bisa menggait sepertiga dari bintang-bintang yang di surga, kemudian dilempar ke bumi. Artinya apa? Bahwa ekor dari naga ini itu adalah alat yang digunakan, tipu muslihat yang digunakan, sehingga dia bisa mempengaruhi sepertiga malaikat yang ada di muka, yang ada di surga, kemudian dilemparkan di atas muka bumi ini. Dan juga mempengaruhi manusia yang di bumi. Iya, betul. Sehingga peperangannya yang semula yang ada di surga, dia dibawa lagi di atas dunia ini. Wah, luar biasa. Sebuah peringatan bagi kita, ya. Iya, betul. Ya, mungkin kita melanjut ini, Pak Kaunan ini. Yaitu iblis diusir selamanya dari surga. Ya. Wah, ini tidak bisa kembali lagi ke surga. Diusir. Silakan, Pak. Jadi pelajaran ini sangat dan banyak orang memahami. Mengapa? Karena menurut beberapa versi firman Allah dalam buku Yesaya 14, 12, 19, Wahyu 12 ayat 7, 19, sebenarnya sosok ini adalah sosok yang dipercaya oleh Allah secara langsung, ya. Namun karena hal yang dia lakukan ingin menyamai yang Maha Tinggi dan memiliki sesuatu yang sama dengan Allah, nah inilah yang menjadi faktornya. Namun menurut kutipan The Side of Ages halaman 71 dikatakan, maka selanjutnya pekerjaannya akan dibatasi. Aplikasi dari pelajaran ini adalah bahwa iblis akan mempengaruhi, merusak identitas dari umat Allah. Dia memiliki pasukan, dia memiliki akses yang luar biasa, tetapi keterbatasan dari iblis akan dibatasi oleh kuasa Allah melalui kematian Yesus Kristus yang kita bahas tadi. Apa aplikasinya di sini? Allah tidak akan pernah dikalahkan oleh kuasa iblis. Inilah topik dari sini. Iblis diusir selama-lamanya dari sorga. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara dan saya memiliki kesamaan berpikir dengan iblis? Tidak bisa. Itulah sebabnya dikatakan kita selalu berusaha mengandalkan anak domba Allah melalui baca firman, berdoa, dan sebagainya. Ini aplikasi daripada pelajaran buku Wahyu 12 ayat 7 dan 9 tentang ajaran satu-satunya jalan untuk menaklukkan iblis. Luar biasa. Jadi untuk mengalahkan iblis ini, ya, tidak ada jalan lain selain minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, wajar, karena memang kalau kemanusiaan sendiri, kita tidak akan kesulitan mengalahkannya. Tetapi pertolongan Tuhan seperti janji ya, untuk menyertai kita. Ya, maka kita bisa mengalahkan. Ya. Seperti yang apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu mengusir setan dari surga. Mengusir dari pikiran kita, mengusir dari hati kita. Sehingga kita boleh selalu setia kepada Tuhan. Nah, mungkin Pak Fajar ini ada peperangan, Pak, di bumi. Jadi karena tadi kita tahu sepertiga malaikat dari surga dilempar ke bumi, dan setan juga iblis juga sudah diusir dari surga, dan dia berada di bumi, maka ada peperangan, Pak, terjadi. Ini peperangan yang luar biasa yang mungkin menyulitkan kita manusia, tetapi kita perlu bahas. Silakan. Boleh. Jadi Pak Darwis, kita coba untuk ada satu alur yang perlu kita sampaikan juga untuk para pelajar Alkitab maupun pemirsa dimanapun berada. Setelah setan beserta dengan sepertiga dikalahkan oleh Mikael dan pasukannya, kemudian dia dilempar ke bumi, peperangan yang semula yang ada di surga itu pindah ke bumi. Pada waktu itu bumi itu masih murni sekali. Masa penciptaan Adam dan Hawa, penuh dengan hubungan yang harmonis antara mereka dengan Allah Bapa yang ada di surga. Tetapi pada waktu itu setan atau naga ular tua ini beserta dengan malaikat-malaikat, mereka masuk ke bumi kita, ke Taman Eden. Disitulah peperangan segera dimulai. Pada waktu penipuan yang pertama, yaitu dia meminta kepada Hawa untuk mengambil buah itu,
Pada waktu akan diambil buahnya, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Hawa terlena, kemudian terbujuk, kemudian memakan buah itu, berdosa. Dia bagikan juga kepada suaminya, Adam, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, tidak sampai di situ juga. Malaikat naga ular tua ini, dia tetap melancarkan serangannya. Pada waktu itu perempuan yang tadi yang melahirkannya itu adalah Yesus sudah lahir di atas dunia. Apakah Tuhan Yesus juga mengalami satu serangan dari setan? Ya. Pada waktu dia berpuasa 40 hari lamanya, setan berusaha untuk menjatuhkan dia. Kalau engkau adalah anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Kalau engkau adalah anak Allah, cobalah kamu menjatuhkan dirimu. Maka malaikat-malaikat akan menatang. Kemudian, jika engkau anak Allah dan engkau mau menyembah aku, maka semua bumi ini akan diberikan kepada. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus memenangkan pertarungan itu. Yang patut disembah adalah Allah yang ada di surga. Nah, rupanya setelah Yesus mengorbankan nyawanya di atas di salib ini, di situ pengorbanan Yesus diterima oleh Allah Bapa yang di surga. Anak domba yang disembelih. Pengorbanan dia sudah diterima oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu memang bumi dikuasai oleh setan. Sehingga tidak heran si perwakilan dari bumi itu adalah setan. Pada waktu Ayub 1 ayat berapa? Dari manakah kamu setan? Saya baru jalan-jalan. Memang dia adalah penguasa dari bumi. Pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian dia naik ke surga, setan sudah tidak berhak lagi diundang untuk ke kerajaan surga. Bahwa bumi ini sudah ditetapkan, itu adalah milik Yesus. Ditetapkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia patut menjadi juru selamat kita. Nah, setelah Yesus dinyatakan sebagai penguasa di atas dunia, setan tidak tinggal diam. Ya. Mereka tetap melanjutkan serangannya kepada umat-umat yang lain. Disinilah peperangan yang di bumi dilanjutkan. Kapan itu masanya? Yaitu setelah ada satu masa yang diungkapkan di sini, yaitu 1260 hari. Kalau satu hari nubuatan adalah 1 tahun, literal, berarti 1260 hari ini adalah 1260 tahun. Kapan itu terjadi? Yaitu pada waktu masa kepausan itu berlangsung. Itu masa ke-8. Tahun 538 sampai 1798. Itu berakhirnya revolusi Prancis. Jenderal Berthier menangkap paus, kemudian dipenjarakan. Selesai itu sudah semuanya. Dan penganiayaan mulai dilancarkan kembali oleh setan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Sampai dengan hari ini. Luar biasa. Jadi peperangan itu dilanjutkan di tempat kita, di bumi ini, di mana kita hidup. Maka kita kalau ada peperangan, ya kita harus siap ini, waspada. Karena serangan akan setiap saat akan datang. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin Pak, kau nang ini peperangan melawan umat yang sisa. Ya lebih jauh lagi, malah setan mengarahkan serangannya kepada umat-umat yang sisa, ya yang setia kepada Tuhan. Nah ini yang di sasaran utama. Silakan. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama minoritas dan mayoritas. Yang minoritas itu saya katakan dengan kata the remnant, umat yang sisa. Karakteristik dari the remnant, umat yang sisa adalah menunjuk kepada buku Wahyu
Saya akan bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lebih kuat lagi dalam buku Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itulah kunci bagaimana umat yang sisa melawan peperangan yang datangnya dari Lucifer. Pertanyaan bagi saya dan saudara para pemirsa di rumah adalah, apa kiat-kiat kita sebagai umat yang sisa? Sederhana. Datang ke gereja, percaya pada buku Ulangan pasal 20, Keluaran pasal 20, Yesaya 66, hari Sabat itu adalah kunci utama untuk mengatakan bahwa kita ini adalah the remnant. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah iblis berani melawan hukum-hukum Allah? Tidak berani, tidak kalah. Itulah sebabnya dikatakan dalam buku Wahyu 14 ayat 7, kita adalah orang-orang yang harus menyembah Allah sebagai pencipta. Itu tugas umat yang sisa. Tidak ada lawan, Pak. Inilah 3 poin yang sangat sederhana yang bisa membuat pemahaman bagi kita bahwa kata peperangan itu adalah hal yang terakhir. Yang utama adalah benteng kita, karakter kita, cara kita, dan bagaimana umpan balik kita kepada Allah yang luar biasa, yang sudah mengirimkan Yesus Kristus sebagai poin utama dalam pelajaran. Luar biasa. Jadi kita harus menyiapkan diri ya untuk lebih setia kepada Tuhan. Amen. Saya kira ini satu yang penting di dalam kehidupan dia. Mungkin kita ingin tahu juga nih Pak, strategi iblis ini. Dengan mempelajari strategi iblis ini kita bisa menghadapinya. Betul, ya, betul. paling sedikit mengerti bagaimana iblis ini bekerja untuk menjatuhkan kita atau membuat kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan ayat yang dibacakan oleh Pak Adri tadi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ya. Wahyu 12 ayat yang ke-17 17. Ya. Maka marahlah naga Ya. itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Memerangi keturunan yang memelihara hukum-hukum Allah. Memerangi umat-umat Tuhan yang memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat ya. Nah, Wahyu 19 ayat 10. Pak. Wahyu 19 ayat 10. Ya. Oke, Wahyu 19 ayat 10. Nah, apa ini strategi setan pada akhir zaman ini? Ya. Setelah mungkin secara histori, setan sudah berupaya untuk memenangkan pertarungan. Memang pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memang diakui bahwa dia menang. Bisa menguasai bumi dan segala isinya. Namun dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kemudian tidak berhasilnya setan untuk mencoba Yesus di padang gurun, itu sudah menunjukkan satu kekalahan yang fatal. Nah, sekarang setan ini berusaha untuk membuat satu strategi yang baru yang akan dilancarkan kepada umat-umat Tuhan. Nah, strateginya apa yang dia tambahkan? Ada beberapa unsur apa? Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini, ada beberapa unsur yang dia masukkan dalam strategi ini. Kalau kita tidak tahu, kita akan terlena ya. Ada penipuan, kemudian dia memasukkan unsur penipuan, kemudian dia memasukkan unsur satu penyesatan, penipuan. Mungkin bedanya tipis. Hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Contohnya, hukum-hukum Tuhan di hukum yang keempat tentang hari Sabat. Maka setan ini beserta dengan ada koalisinya, dia menciptakan satu hari yang lain. Dan itu memang tipis sekali. Kalau kita tidak tahu bahwa ini merupakan satu cara setan menipu umat Tuhan, kita akan terlena dan kita akan menjadi pengikut setan. Di akhir zaman nanti ada 3 serangkai. Yang satu adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan yang ketiga adalah naga ini. 3 serangkai ini mereka akan berkoalisi, mereka akan menggunakan strategi yang baru menyesatkan seluruh umat manusia. Saya pikir itu. Iya. Untung kita diberitahu. Iya, diberikan. Oleh karena itu sebagai pelajar Alkitab kita mestinya akan buka Alkitab ya. Apakah kita bisa membedakan antara firman Tuhan kebenaran, hukum yang keempat tentang hari Sabat? Apakah mereka gunakan hari yang lain atau hari Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi Alkitab sudah nyatakan ini. Kalau you tidak mau menjadi pengikut Kristus, belajar firman Tuhan ini dan lihat kebenarannya. Jangan sampai ini menjadi satu penyesatan atau penipuan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita tersesat. Tersesat. Hanya sedikit saja dirubah, kita bisa dibingungkan. Karena tanpa
kita selalu setia mempelajari firman Tuhan. Jadi ini suatu peringatan kepada kita ya, karena setan begitu luar biasa ya, dia berusaha maksimal untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita jauh daripada kesetiaan. Mungkin Pak kau nak memberikan beberapa topik atau kesimpulan yang bisa dibawa oleh pemirsa dari pembahasan kita kali ini. Dasar kesimpulan yang pertama, dalam buku Adventist Review halaman 19, dikatakan bahwa berpegang pada Yesus, renungkan tentang Yesus, memandang kepada Yesus. Dan yang kedua, sebagai jaminan bagi kita dalam buku Matius 28 ayat 20. Dia berjanji untuk bersama dengan pengikutnya, the remnant di sini, yang setia senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Pak. Wih, luar biasa. Pak Fajar mungkin mau nambahkan ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Bagus. Kalau saya coba untuk lihat dari sisi yang lain, setan atau naga itu memang dari awalnya memang dia ingin dipuji, menyamai yang maha tinggi, dan pada waktu dia dilempar bumi, dan dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat, bahwa dia akan dihukum. Tapi dia tidak ingin dihukum sendirian. Dia ajak 3 malaikat, kemudian dia ajak umat Tuhan. Nah, pada waktu kita menghadapi peperangan terakhir, setan akan lebih gencar berusaha untuk mencobai umat manusia. Supaya mereka tidak setia kepada Tuhan. Setan dengan strategi yang luar biasa, melalui penipuan, kemudian penyesatan yang luar biasa, dia kerahkan energinya supaya umat manusia itu sama-sama dihukum bersama dengan dia. Ada teman. Cari teman. Kalau kita tahu bahwa setan, kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu ini dinyatakan bahwa setan musuh yang dikalahkan, berarti kemenangan ada di Yesus. Oleh karena itu tetaplah berpegang kepada Yesus, tetaplah setia, percaya kepada Dia. Sampai dengan akhir zaman. Amin. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami berharap ada inspirasi baru, ada pandangan baru bagi kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan, karena iblis akan kalah. Kita akan menanti kedatangannya yang kedua kali dengan luar biasa sukacita, kegembiraan menyambut Yesus datang ke dunia. Luar biasa, pemirsa. Marilah kita tutup diskusi kita kali ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Kauna. Bapa kami yang di sorga, Tuhan, ketiga topik yang kami sudah bahas dan satu topik yang penting saat ini adalah Bapa, kami ingin menjadi the remnant umat yang setia. Amin. Bapa, biarlah Yeremia 17 ayat 7 menjadi andalan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Allah dan yang berharap pada Allah setiap saat. Bapa, kami umat manusia yang tidak mampu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan tunjukkan kuasa-Mu bagi kami, melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami bisa menikmati satu reuni yang besar. Bila mana Yesus datang, kami akan berkumpul di kota yang luar biasa, Yerusalem Barat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.